kami akan mempresentasikan tugas besar kami terkait mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Adapun studi kasus yang kami ambil pada tugas besar ini adalah evaluasi tata kelola teknologi informasi pada Institut Teknologi Kalimantan menggunakan kerangka kerja COVID 2019. Saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Amalia dengan NIM 10171004, ada saya sendiri Dorce dengan NIM 10171021, ada Edelwiana dengan NIM 10171023, dan ada Hendy dengan NIM 10171034. Kemudian outline yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama adalah introduction, yang kedua ada design faktor, kemudian yang ketiga IT governance design result, kemudian yang keempat core model evaluation, kemudian yang kelima conclusion, hasil akhir yang diperoleh, kemudian yang keenam reference, daftar pustaka yang kami gunakan pada saat pengerjaan tugas besar tersebut. Masuk ke bagian introduction mengenai Institut Teknologi Kalimantan. Latar belakang dilakukan penelitian ini berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi atau TKTI di lingkungan Kemenristek-Dikti, menyatakan bahwa untuk keselarasan perencanaan pengembangan dan implementasi teknologi informasi diperlukan adanya tata kelola teknologi informasi secara terpadu di perguruan tinggi. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk membantu Institut Teknologi Kalimantan untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan tata kelola teknologi informasi di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan dengan menggunakan COVID 2019. Adapun visi ITK yaitu menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berperan aktif dalam pembangunan nasional melalui pemberdayaan potensi daerah Kalimantan pada tahun 2025. Untuk mencapai visi tersebut, ITK memiliki 3 misi, yaitu yang pertama menyelenggarakan proses pendidikan tinggi yang berbasis pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, berperan aktif dalam penelitian untuk menghasilkan inovasi, proses, dan produk sebagai upaya untuk memperkaya serta memperkuat ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, yaitu membangun kerjasama dan kontribusi pada pengabdian masyarakat yang didasarkan pada hasil penelitian dan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ITK memiliki 5 sasaran strategis, yaitu yang pertama, terciptanya lulusan yang mampu menjadi problem solver dalam bidang pertambangan, energi, dan lingkungan. Yang kedua, terbentuknya sistem pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, terbentuknya sistem riset yang mendukung ketahanan energi nasional. Yang keempat, terwujudnya pola pengabdian masyarakat yang berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi tinggi. Dan yang kelima, yaitu terwujudnya suatu sistem tata kelola aset, keuangan, dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola yang baik, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Menentukan desain faktor untuk memperoleh IT governance system. Faktor pertama adalah enterprise strategy seperti berikut ini. Client Service or Stability berada di nilai 5. ITK sangat berfokus dalam pemberian pelayanan yang berdasar pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2014 tentang pendirian Institut Teknologi Kalimantan. Ini mempengaruhi strategi yang lainnya bahwa layanan di ITK harus stabil terlebih dahulu sebelum melakukan inovasi dan ekspansi. Selain itu, ITK bergerak di bidang pendidikan sehingga cost leadership bernilai 2. Faktor kedua adalah Enterprise Goals. Untuk EG01 sampai EG04 bernilai 1 karena ini adalah bagian dari perspektif finansial, sedangkan ITK masih belum berfokus dalam mencari pendapatan finansial. EG05 bernilai 5 karena ITK harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada mahasiswa untuk pendidikan. EG06 dan EG07 bernilai 3 untuk mendukung kegiatan pelayanan pendidikan, diperlukan keberlangsungan bisnis agar pelayanan bisa terus berjalan, serta kualitas informasi juga perlu untuk dikelola. Untuk EG08 bernilai 3 karena ITK masih tergolong baru dan sumber daya masih sangat terbatas, maka fungsionalitas dari proses bisnis yang dikembangkan sesuai dengan keadaannya. EG09 bernilai 1 karena ITK tidak terlalu berfokus terhadap optimasi biaya. EG010 bernilai 3 karena untuk memberikan layanan pendidikan kepada mahasiswa, maka sumber daya di ITK harus memiliki kemampuan dan motivasi. EG11 bernilai 1, EG12 bernilai 5 karena untuk bidang pendidikan di Indonesia harus memulai revolusi industri 4.0. EG13 bernilai 2 karena untuk mengembangkan produk dan inovasi di ITK harus stabil terlebih dahulu.
Kemudian desain faktor 3 yaitu risk profile. Nilai risk rating ini diperoleh dari hasil perkalian antara nilai likelihood dan impact pada kategori skenario yang ada. Terdapat 7 kategori skenario risiko yang memiliki risk rating 1. Skenario tersebut jarang terjadi dan tidak berdampak besar pada ITK sehingga memiliki risk rating 1. Terdapat 3 skenario risiko yang memiliki risk rating 3 yaitu IT Operational Infrastructure Incident karena terkadang akses point di salah satu ruangan mati sehingga user tidak bisa menggunakan fasilitas sehingga impact-nya memiliki nilai 3. Namun hal ini jarang terjadi dan mengakibatkan likelihood-nya bernilai 1. Kemudian ada software failures karena ada beberapa software yang fiturnya tidak berjalan seperti seharusnya sehingga tidak digunakan. Lalu ada environmental. Skenario risiko ini memiliki risk rating 3 karena ITK memiliki program studi yang berkaitan dengan bahan-bahan kimia dan alat-alat laboratorium sehingga memiliki impact 3 dan likelihood 1. Terdapat skenario risiko software adoption or usage problem memiliki risk rating 4 karena impact dari risiko ini 4. Semisal ketika mengadopsi software namun ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Namun karena ITK belum banyak mengadopsi software maka likelihood-nya 1. Lalu ada acts of nature memiliki risk rating 4 karena struktur tanah di ITK yang beberapa kali merusak akses jalan, kemudian menutup akses ke ITK sehingga impact-nya 4 namun likelihood-nya bernilai 1. Kemudian pada skenario risiko hardware incident memiliki risk rating 5 karena impact kepada proses bisnis sangat besar jika terjadi pada hardware. Lalu ada unauthorized action memiliki risk rating 8 karena memiliki impact 4 kepada data-data yang dimiliki oleh ITK dan memiliki likelihood 2 karena dulu sudah pernah terjadi. Kemudian ada logical attack seperti hacking, malware, ataupun yang lainnya. Memiliki risk rating 8 juga. Lalu ada IT expertise, skill and behavior memiliki risk rating 9. Namun resiko ini terjadi bukan karena salah merekrut personil ataupun salah training, tetapi karena memang ITK kekurangan personil di bidang IT. Kemudian ada third party or supplier incident memiliki risk rating 10 karena ITK menggunakan layanan dari salah satu provider internet sehingga ketika terjadi kerusakan ataupun gangguan pada provider tersebut berdampak kepada akses internet yang tidak tersedia pada user. Impact dari risk skenario ini adalah 5 dan likelihood-nya 2. Kemudian ada enterprise IT architecture memiliki risk rating 15. Kemudian yang terakhir ada data and information management memiliki risk rating 25 yang paling tinggi karena banyak data yang tidak ada di ITK. Untuk INT related issue, yang pertama yaitu no issue karena saat ini antar entitas TI di ITK terus berperan dalam perkembangan bisnis di ITK sehingga belum menjadi suatu masalah. Yang kedua adalah issue karena setiap entitas dalam TI di ITK turut berkontribusi terhadap departemen bisnis sehingga saat ini merupakan masalah tetapi belum tahap masalah yang serius. Yang ketiga adalah serious issue karena di ITK sering terjadi kehilangan data, pelanggaran keamanan ataupun kesalahan pada suatu aplikasi. Yang keempat adalah serious issue karena seringnya terjadi kesalahan penyampaian layanan TI di ITK. Dan yang kelima adalah no issue karena saat ini di ITK tidak memiliki regulasi terkait TI. Yang keenam yaitu serious issue karena saat ini di ITK tidak pernah melakukan audit. Yang ketujuh adalah issue karena saat ini tidak ada pengeluaran TI di luar anggaran yang ada, akan tetapi beberapa TI yang dibutuhkan oleh ITK tetapi tidak ada dalam anggaran UPT TIK. Yang kedelapan adalah isu karena saat ini banyak inisiatif atau usulan untuk TI di ITK tetapi gagal untuk digunakan. Yang kesembilan adalah serious issue karena ITK kekurangan staf dengan kemampuan yang sesuai sehingga dapat mengalami staff burnout. Yang ke-10 yaitu serious issue karena saat ini beberapa proyek atau perubahan TI seringkali kurang bisa memenuhi kebutuhan bisnis di ITK. Yang ke-11 adalah no issue karena saat ini semua pimpinan di ITK membutuhkan dan terlibat dalam TI. Yang ke-12 ada isu karena saat ini masih ada kebingungan saat akan mengambil keputusan terkait dengan TI di ITK. Yang ke-13 adalah no issue karena biaya yang dibutuhkan TI di ITK tidak terlalu tinggi. 14 ada isu karena ada beberapa inovasi TI yang gagal dikarenakan arsitektur TI TK yang tidak mendukung. Ke-15 yaitu no issue karena tidak ada perbedaan yang menjadikan bisnis dan teknologi dapat memiliki jarak. Ke-16 serious issue karena ITK memiliki berbagai masalah terkait dengan data. 17 no issue karena saat ini pengawasan dan kontrol kualitas atas aplikasi yang sedang dikembangkan dan dioperasikan di ITK cukup memadai. 18 itu karena tidak ada penerapan TI secara mandiri pada suatu bagian. Dan 19 no issue karena tidak ada pelanggaran terhadap peraturan di ITK. Dan 20 serious issue karena terkadang saat ITK membutuhkan suatu TI tetapi tidak ada sumber daya manusia yang dapat memenuhi kebutuhan TI tersebut.
Selanjutnya adalah desain faktor 5 IT Threat Landscape dengan dua kategori high dan normal. ITK memiliki nilai 30% high dan 70% normal. 30% high karena di ITK tidak ada data yang signifikan sekali karena terkait data keuangan selalu dilakukan pelaporan. Serangan peretasan sistem informasi juga tergolong kecil karena beberapa sistem informasi hanya bisa diakses melalui jaringan kampus. Bernilai 70% normal karena di ITK setiap semesternya melakukan sinkronasi ke PDDikti sehingga jika terdapat perbedaan dengan apa yang ada pada PDDikti dan sistem ITK maka akan langsung terdeteksi dan dapat segera diatasi. Selanjutnya adalah desain faktor 6 compliance requirement dengan 3 indikator yaitu high, normal, dan low. ITK memiliki nilai 100% high karena di ITK itu sendiri tidak terlalu membutuhkan banyak requirement atau persyaratan. Adapun peraturan yang harus di compliance atau dipatuhi oleh ITK itu sendiri adalah SNDikti yang merupakan singkatan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kemudian pada desain faktor 7 yaitu role of IT. Di sini terdapat 4 role of IT. Pada bagian support memiliki nilai 5 karena role of IT yang ada di ITK lebih besar berperan sebagai support dan beberapa sistem informasi yang ada di ITK itu mendukung proses bisnis baik itu akademik maupun non-akademik. Bagian factory memiliki nilai 1 karena proses bisnis dan layanan di ITK masih dapat berjalan meskipun terjadi kegagalan pada IT. Kemudian pada bagian turnaround memiliki nilai 3 karena TI cukup mendukung untuk otomasi proses bisnis di ITK akan tetapi bersifat tidak kritis terhadap keberlangsungan bisnis apabila terjadi kegagalan pada IT. Kemudian pada bagian strategik memiliki nilai 2 karena di ITK sistem IT-nya tidak begitu kritikal untuk menjalankan proses bisnis dan layanan yang ada. Selanjutnya adalah diagram untuk searching model of IT. Model outsourcing ITK bernilai 30% karena beberapa layanan di ITK yang disediakan menggunakan pihak ketiga untuk memenuhi layanan IT. 50%-nya menggunakan insource seperti menggunakan staf ITK yang biasanya ada di UPT TIK atau terkadang menggunakan tenaga mahasiswa ITK sendiri. Dan model cloud bernilai 20% karena hanya beberapa layanan IT ITK yang menggunakan sistem cloud. Contohnya Google Suite. Kemudian pada desain faktor 9 yaitu IT Implementation Method pada Agile memiliki nilai 50% karena teknologi informasi yang ada pada ITK krusial untuk mendukung proses perkuliahan. Oleh karena itu metode pengembangan Agile diimplementasikan sebelum layanan dirilis. DevOps memiliki nilai 25 karena sumber daya manusia di bidang TI yang ada di ITK masih terbatas sehingga hanya beberapa layanan saja yang dapat dikelola dengan metodologi DevOps. Pada bagian tradisional memiliki nilai 25% karena layanan TI di ITK memiliki tingkat kompleksitas yang cenderung rendah. Selanjutnya sesuai dengan diagram teknologi adoption strategi, first mover yaitu 0% karena belum adanya teknologi di ITK yang menjadi pertama kali diimplementasikan. Pada follower bernilai 50% karena ITK memiliki sumber daya yang mampu mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi. Dan pada slow adopter karena tidak adanya sumber daya manusia yang ada di ITK mampu untuk beradaptasi langsung terhadap perubahan teknologi. Selanjutnya adalah enterprise size. ITK menjadi satu-satunya institut teknologi negeri yang berada di Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur, yang awalnya berdiri pada tahun 2012 dengan 5 program studi dan mahasiswa angkatan pertama sebanyak 100 mahasiswa. Sekarang ITK memiliki 5 jurusan dengan 14 program studi dengan jumlah mahasiswa sebanyak 3.000 mahasiswa dan 128 tenaga pengajar. Dengan ini ITK masuk ke dalam indikator Small and Medium Enterprise. Selanjutnya masuk ke bagian IT Governance Design Result untuk ITK. Dilakukan penyesuaian berdasarkan penilaian terhadap desain faktor COVID 2019. Penyesuaian ini dilakukan untuk menemukan core model yang dibutuhkan oleh ITK dalam mengelola dan manajemen teknologi informasinya. Selanjutnya masuk ke bagian Design Result. Dilakukan penilaian terhadap proses yang memiliki prioritas bernilai lebih dari sama dengan 50 atau dengan tingkat kemampuan yang diharapkan pada level 3 dan level 4. Kriteria penilaian yang digunakan untuk core model evaluation adalah dengan NPFL, yakni not, partially, largely, dan fully. Proses dinyatakan lolos pada level tertentu jika peringkat level adalah fully. Berikut ini adalah evaluasi terhadap APO03, arsitektur perusahaan dikelola, dengan tingkat kemampuan di level 2 adalah sebesar 62,5% atau largely, sehingga pengukuran tidak bisa dilanjutkan. Bagian bawah slide adalah rekomendasi agar kemampuan level 2 dapat terpenuhi. APO08, hubungan di manajemen, dengan tingkat kemampuan di level 2 sebesar 28,57%,
atau partially, sehingga pengukuran level 3 tidak dapat dijalankan. Bagian bawah slide adalah rekomendasi agar kemampuan level dapat terpenuhi. Kemudian core model APO09 Managed Service Agreement. Dapat dilihat tabel RACI dari ITK, tingkat kemampuannya 66,67% atau largely, sehingga penilaian terhadap tingkat kemampuan proses pada level 3 tidak bisa dilakukan. Kemudian pada core model APO11 Managed Quality dapat dilihat tabel RACI-nya. Kemudian dari dua aktivitas yang ada pada capability level 2, satu yang sudah dilaksanakan oleh ITK, sehingga tingkat kemampuannya 50% atau largely, sehingga penilaian terhadap tingkat kemampuan proses pada level 3 tidak bisa dilakukan. Kemudian pada core model APO12 Managed Risk dapat dilihat tabel RACI-nya. Dari 6 aktivitas tersebut tidak ada yang sudah dilakukan oleh ITK, sehingga memiliki tingkat kemampuan 0% atau not, sehingga penilaian terhadap tingkat kemampuan proses pada level 3 tidak bisa dilakukan. Selanjutnya adalah APO13 Managed Security. Berikut adalah RACI chart dari Institut Teknologi Kalimantan. Nilai tingkat kemampuan prosesnya sebesar 42,85% atau partially, sehingga penilaian terhadap tingkat kemampuan proses capability level 3-nya tidak bisa dilakukan. Selanjutnya ada core model APO14 Managed Data. Berikut adalah RACI chart dari ITK. Nilai tingkat kemampuan prosesnya sebesar 43,75% atau partially, sehingga penilaian terhadap tingkat kemampuan proses pada level 3 tidak dapat dilakukan. Adapun rekomendasi berupa aktivitas yang harus dijalankan, yaitu yang pertama memastikan ketentuan standar bisnis tersedia dan dikomunikasikan kepada stakeholder yang relevan, memastikan setiap ketentuan bisnis yang ditambahkan ke glosarium bisnis mempunyai nama dan definisi yang unik, menggunakan ketentuan dan definisi standar bisnis industri sebagaimana mestinya dalam glosarium bisnis, membuat dan mengikuti proses manajemen metadata. Memastikan dokumentasi metadata mendapatkan ketergantungan data, membuat dan mengikuti kategori, ciri, dan standar metadata, memastikan mandat kebijakan manajemen riwayat data meliputi penyimpanan, peniadaan, dan kebutuhan audit trail, menggunakan kebijakan dan proses untuk mengkontrol akses, pengiriman, dan modifikasi terhadap data yang historis dan data yang diarsipkan, mendefinisikan kebutuhan untuk penyimpanan backup data on-site dan off-site dengan mempertimbangkan volume, kapasitas, dan periode penyimpanan akun selaras dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya ada core model BAI03 Managed Solutions, Identifications, and Build. Berikut ada RACI chart dari Institut Teknologi Kalimantan. Nilai tingkat kemampuan proses pada level 2 sebesar 76% atau largely, sehingga penilaian terhadap tingkat kemampuan proses pada level 3 tidak bisa dilakukan. Pada BAI06 atau Manage IT Change, setelah dilakukan penilaian pada level 2, didapatkan tingkat kemampuan yaitu 50% atau largely, sehingga penilaian terhadap tingkat kemampuan proses level 3 tidak dapat dilakukan. Pada DSS 04 atau Manage Continuity, didapatkan tingkat kemampuan level 2 sebesar 52,63% atau largely, sehingga penilaian terhadap proses level 3 tidak dapat dilakukan. Selanjutnya ada DSS 05 yaitu Manage Security Service. Setelah dilakukan penilaian pada level 2, didapatkan tingkat kemampuan yaitu sebesar 73,07%, yaitu largely, sehingga penilaian terhadap level 3 tidak dapat dilakukan. Kesimpulan pada penelitian ini adalah terdapat 11 objektif manajemen yang disarankan dan memiliki prioritas lebih dari 50%. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tidak terdapat core model yang memenuhi suggested level capability, dan 11 proses tersebut hanya memenuhi level 1, atau dalam artian adalah tidak memenuhi level 2, 3, dan 4. Ada 9 daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dalam mengerjakan penelitian ini. Salah satunya adalah buku COVID 2018 Governance and Management Objective dan COVID 2019 Framework Introduction and Methodology dari ISAKA tahun 2018.
Sekian presentasi terkait tugas besar kami mengenai evaluasi tata kelola teknologi informasi pada Institut Teknologi Kalimantan menggunakan kerangka kerja COVID 2019. Terima kasih untuk perhatiannya, mohon maaf jika ada salah kata.